Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk menghadapi ancaman dari dampak kekeringan sektor pertanian akibat El Nino, Badan Pangan Nasional mendorong pemerintah untuk menyiapkan rekayasa teknologi manajemen air dan manajemen benih untuk diperluas. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan akan potensi kekeringan berkepanjangan. Potensi terjadinya kemarau di tanah air patut diwaspadai pemerintah. Pasalnya saat ini sejumlah daerah tengah mengalami perubahan cuaca yang ekstrim atau potensi El Nino yang makin pasti. Selain memicu kekeringan, minimnya curah hujan yang terjadi juga akan berpotensi meningkatkan jumlah titik api, sehingga makin meningkatkan kondisi kerawanan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappenas Rahmi Wadiriani menyatakan perlu adanya langkah-langkah strategis pemerintah agar dapat mengantisipasi dampak lanjutan, utamanya di sektor-sektor pertanian, terutama ketersediaan tanaman pangan semusim yang sangat mengandalkan air. Cuaca panas nih paling menghantam tuh kan produk hortikultura ya, gitu. Jadi ketersediaan rumah kaca yang sekarang sebenarnya sudah lumayan banyak itu dioptimalkan gitu untuk memproduksi produk-produk hortikultura, kemudian manajemen air gitu. Kalau kita bicara di hulu ya gitu. Tapi kalau secara makro, maka yang perlu disiapkan adalah bagaimana pemerintah memperkuat cadangan pangan gitu. Tentu saja El Nino perlu diwaspadai agar tidak berdampak pada gagal panen yang sangat berdampak pada krisis pangan. El Nino sendiri merupakan fenomena pemanasan permukaan suhu laut di atas kondisi normal yang terjadi di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik yang akan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iDaction. Ya, dampak kekeringan sektor pertanian menurut pengamat ekonomi akan memberikan disinsentif terhadap para petani di sektor pertanian pangan. Pasalnya, musibah kemarau panjang harusnya dihadapi dengan penguatan ketahanan pangan dari hasil pertanian di dalam negeri, bukan justru melakukan perjanjian impor. Direktur Eksekutif KUR Indonesia Muhammad Faisal menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan strategi manajemen pertanian yang produktif di saat mengatasi dampak buruk akibat El Nino. Misalnya dengan mengoptimalkan manajemen air dalam mengatasi ancaman kemarau panjang. KUR menilai langkah pemerintah dalam mengambil sikap impor bahan pangan justru akan membuat disinsentif terhadap produktivitas para petani di daerah. Nah, jadi langkah yang diprioritaskan bukan justru malah dengan mendahulukan atau mengantisipasi dengan perjanjian impor dulu dengan negara lain. Karena kalau dilakukan lebih dahulu perjanjian impor pangan ya dengan negara lain seperti India misalnya, ini cenderung dari beberapa studi ini malah justru langkah yang langkah ini justru adalah menekan harga. Jadi ini justru yang langkah yang keliru kalau kemudian yang menjadi prioritas adalah dengan mengimpor dulu. Ya, jadi memaksimalkan dulu semestinya produksi di dalam negeri dengan mengantisipasi